Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Puspa Pratiwi dari Prodi PKMB UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya semester 4 dan di akhir semester 4 ini diberikan tugas oleh dosen mata kuliah pembelajaran akidah akhlak sebagai nilai UAS. Nah, tugas tersebut menjelaskan salah satu materi mata pelajaran akidah akhlak kelas 6 MI. Di sini saya akan menjelaskan tentang alam. Yang pertama yaitu lingkungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang begitu sempurna. Islam tidak hanya mengajarkan umatnya tentang bagaimana berakhlak kepada Tuhan penciptanya, bagaimana berakhlak kepada sesama manusia. Islam juga mengajarkan umatnya bagaimana berakhlak kepada alam lingkungannya, hewan, tumbuhan, bahkan benda mati sekalipun. Alam ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan milik Allah Subhanahu wa taala. Semua memiliki ketergantungan kepadanya. Miliknya lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala mempercayakan alam ini kepada manusia untuk dikelola dengan sebaik-baiknya. Binatang, tumbuhan, dan benda-benda yang ada di bumi semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk manusia harus menjaga, memelihara, dan mengelolanya agar ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga manusia dapat menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Yang demikian patut diyakini setiap muslim. Keyakinan ini akan menyadarkannya bahwa semua adalah umat Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya diperlakukan secara wajar, baik, dan bertanggung jawab. Manusia tidak berhak merusaknya. Jika terjadi bencana alam berarti akibat ulah perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab dan tidak mengindahkan ajaran agama tentang berinteraksi atau berakhlak dengan lingkungan. Selanjutnya yang kedua, kasih sayang terhadap binatang. Binatang adalah makhluk Allah yang memiliki nyawa, mampu berinteraksi dengan manusia selayaknya manusia itu sendiri. Binatang mampu menirukan tingkah manusia, mampu menjadi penolong, bahkan ada yang menjadi pengaman bagi pemiliknya. Ini menandakan ada kesamaan dengan manusia. Maka oleh karena itu kita juga harus memiliki kasih sayang terhadap binatang dengan cara tidak menyakiti, bahkan membunuh, atau jika tidak diperlukan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita berinteraksi dengan binatang, yaitu yang pertama, tidak membebani mereka dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Jika kita memiliki kuda, sapi, atau kerbau, maka jangan sesekali memaksa mereka membawa barang yang bisa melukai dan menciderainya. Yang kedua, tidak menempatkan mereka dengan binatang lain yang bisa membahayakan keselamatannya. Yang ketiga, menyembelih mereka sesuai dengan panduan yang diajarkan oleh syariat. Aturan ini khusus bagi hewan-hewan yang boleh dimakan. Yang keempat, dilarang menguliti dan mematahkan tulang mereka hingga menjadi dingin dan mati. Yang kelima, tidak boleh menyembelih anak-anaknya di depan penglihatan induknya. Sebab binatang juga memiliki rasa iba, takut, dan sayang terhadap anak-anaknya seperti halnya manusia. Yang keenam, membuatkan mereka tempat yang nyaman dan membersihkan kandangnya. Yang ketujuh, tidak boleh merampas hasil buruannya. Yang kedelapan, tidak boleh menembak mereka atau cara apapun yang bisa mematahkan tulang binatang tersebut. Yang kesembilan, untuk hewan piaraan kita perlu memberi makan atau minum, mengobati apabila terkena penyakit, dan sebagainya. Yang ketiga, kasih sayang terhadap tumbuhan. Pohon yang mungkin sering menyusahkan kita karena daunnya yang berserakan, pohon yang akarnya sering merusak tembok rumah kita sehingga kita lebih suka menebangnya. Mungkin kita menyelesaikan masalah kecil ini, tapi kita malah membuat masalah besar lainnya. Karena ketiadaan pohon yang menyebabkan iklim menjadi lebih panas dan banjir yang menjadi langganan setiap tahun. Solusi terhadap permasalahan lingkungan seperti cuaca panas dan banjir tersebut adalah dengan menanam pohon, mencegah terjadinya penebangan hutan atau pepohonan secara liar dan tidak bertanggung jawab, dan sebagainya. Kita harus berkata tidak terhadap penebangan pohon dan mulai menanam pohon. Menanam pohon memperoleh banyak manfaat, seperti yang pertama, mengurangi pemanasan global. Cuaca yang semakin panas hanya bisa dikurangi dengan menanam pohon. Pohon akan mengurangi emisi karbon karena jumlah karbon yang meningkat sebagai penyebab terjadinya pemanasan global. Pohon menyerap karbon dan polusi dari udara ini. Yang kedua, mengurangi banjir. Pohon adalah tandan air alami. Dengan menanam pohon akan menambah tandan air alami sehingga bisa mengurangi air yang melimpah selama musim hujan.
Yang ketiga, menurunkan pencemaran lingkungan. Pohon berfungsi menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, sehingga keberadaan pohon akan mengurangi polusi dan pencemaran yang ada di lingkungan kita. 4. Meningkatkan kualitas hidup. Pohon menciptakan keindahan, kesejukan, dan ketenangan. Dengan demikian, pohon dapat meningkatkan kualitas hidup bagi yang tinggal di dekatnya. Banyak rumah sakit menanam pohon di sekitar ruangan rawat inapnya karena akan mempercepat proses pemulihan dan pasien menjadi cepat sembuh. Yang kelima, membuat anak lebih mudah belajar di lingkungan sekolah atau madrasah yang pepohonannya rimbun dan hijau, memberi ketenangan bagi anak-anak dalam belajar, sehingga mudah menghafal dan mempermudah proses belajar. Sebaliknya, lingkungan sekolah atau madrasah yang gersang, udara menjadi panas dan membuat anak gerah serta sulit untuk berkonsentrasi dalam belajar.